Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Astuti, NIM 18058166, mata kuliah Psikologi Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap, aspek-aspek sikap, dan teori sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu menurut Kelsen dan Asosila tahun 1995. Menurut Sarwono tahun 2002, sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Menurut Arzen, tahun 1988 mendefinisikan sikap sebagai predisposisi yang dipelajari individu untuk memberikan respon suka atau tidak suka secara konsisten terhadap objek sikap. Respon suka atau tidak suka itu adalah hasil proses evaluasi terhadap keyakinan-keyakinan individu terhadap objek sikap. Dari beberapa pengertian sikap, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek sikap. Aspek-aspek sikap. Yang pertama, aspek keyakinan terhadap perilaku. Keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu. Aspek ini merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap. Pengetahuan individu tentang objek sikap dapat pula berupa opini individu tentang hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Semakin positif keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, aspek evaluasi akibat perilaku. Evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh apabila menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Evaluasi atau penilaian ini dapat bersifat menguntungkan, dapat juga merugikan, berharga atau tidak berharga, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semakin positif evaluasi individu akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula sikap terhadap objek tersebut. Demikian pula sebaliknya. Poin yang terakhir yaitu tentang teori-teori sikap. 1. Teori belajar. Asumsi dasar teori ini adalah sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Sikap dapat dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi, fakta, maupun nilai-nilai tertentu. Dalam teori ini terdapat 3 mekanisme, yaitu asosiasi, reinforcement, dan imitasi. Yang kedua, teori insentif.
Sikap dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian atau baik buruknya berbagai kemungkinan posisi yang akan ditimbulkan yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi, dan selanjutnya individu akan mengambil alternatif yang dipandang paling baik. Salah satu versi dari teori insentif adalah teori respon konektif. Menurut teori ini, seseorang memberi respon terhadap suatu komunikasi dengan beberapa pemikiran positif atau negatif. Pikiran-pikiran ini sebaliknya menentukan apakah orang akan mengubah sikapnya sebagai akibat komunikasi atau tidak. Versi lain dari teori insentif adalah teori nilai ekspektasi. Asumsi dari teori ini bahwa orang berusaha memaksimalkan nilai berbagai hasil atau akibat yang diharapkan dalam mengambil sikap. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi teori ini, orang mengambil posisi yang akan membawanya pada kemungkinan hasil yang terbaik dan menghindari posisi yang mengakibatkan hasil yang buruk atau pada hal yang tidak mungkin mengarahkan pada hasil yang baik. Yang ketiga yaitu teori konsistensi konektif. Pendekatan ini menjelaskan tentang keberadaan manusia yang dianggap sebagai individu yang telah memahami makna serta hubungan dalam struktur konektifnya. Seseorang apabila menemukan suatu nilai yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, maka ia akan mengubahnya sehingga menjadikan keyakinannya atas nilai tersebut menjadi lebih konsisten. Adapun bila kognisinya telah konsisten, sedangkan dia dihadapkan pada kognisi baru yang menimbulkan ketidakkonsistenan, maka ia akan berusaha untuk meminimalkan ketidakkonsistenan tersebut. Terdapat beberapa pandangan atau teori tentang konsistensi sikap yang pada umumnya berasumsi bahwa orang mencari konsistensi di antara koneksinya, yaitu yang pertama, teori keseimbangan dari Heidegger. Teori ini menegaskan bahwa persepsi orang terhadap bentuk hubungan antara unsur individu, orang lain, dan objek sikap memegang peranan penting dalam menentukan keseimbangan yang terjadi. Menurut Aswar tahun 2000. Dengan demikian, menurut teori ini, perubahan sikap dapat dilakukan dengan menciptakan kesamaan persepsi antara individu dan orang lain terhadap objek sikap. Yang kedua yaitu teori dua faktor dari Rosenberg. Teori ini berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa berhubungan dengan komponen koneksi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Orang berusaha membuat koneksinya konsisten dengan afeksinya. Dengan kata lain, keyakinan seseorang, pendirian seseorang, dan pengetahuan seseorang tentang suatu fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya. Teori disonansi konektif dari Vestiger, yang dimana asumsi dasar dari teori ini adalah sikap berubah demi mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyata. Seringkali manusia dihadapkan pada adanya konflik antara berbagai koneksi, sikap, bahkan antara sikap dengan perilaku. Usaha mengurangi disonansi dapat dilakukan dengan mengubah salah satu atau kedua unsur koneksi. Bahkan dapat juga dilakukan dengan menambah koneksi baru. Yang keempat yaitu teori stimulus respons dan penguatan.
Asumsi dasar teori ini adalah bahwa perilaku sosial dapat dimengerti melalui suatu analisis dari stimulus yang diberikan dan dapat mempengaruhi reaksi yang spesifik dan didukung oleh hukuman atau penghargaan sesuai dengan reaksi yang terjadi. Sekian materi tentang sikap dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi